Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Merdeka, merdeka. Selamat pagi, berjumpa kembali di Resapi Renungan Sapaan Iman. Di hari ini kita berharap tetap sehat dan penuh sukacita menyambut berkat-berkat Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan yang Maha Kasih, puji dan sembah syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena pagi ini Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kami. Bersyukur Tuhan untuk penjagaan-Mu semalam. Terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, bentuk hati kami melalui firman-Mu. Mampukan kami untuk tekun dan setia menjalankan setiap didikan dan ajaran-Mu dalam hidup kami sebagai landasan melakukan kegiatan dan aktivitas di hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi kita diambil dari 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tepat di tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan negara kita, yaitu kemerdekaan yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 atau 79 tahun yang lalu, yang artinya sejak saat itu Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat. Kemerdekaan Indonesia dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana negara kita terbebas dari berbagai penjajahan, perbudakan, dan penindasan. Makanya setiap tahun kita memperingati kemerdekaan dengan berbagai cara seperti doa bersama, lomba-lomba, karnaval yang meriah yang menjadi tanda betapa gembira dan penuh dengan rasa syukur. Semua elemen masyarakat itu memperingati hari kemerdekaan. Jika kita mungkin menempatkan diri sebagai orang-orang yang hidup 79 tahun lalu, betapa hari kemerdekaan merupakan kondisi yang paling dinantikan oleh setiap orang Indonesia pada saat itu. Dan ketika hari itu tiba, pada saat proklamasi dibaca dan diperdengarkan di seluruh Nusantara, luapan kegembiraan dan sukacita terasa sangat berarti setelah berjuang merebut kemerdekaan. Namun, cerita kemerdekaan tidak sampai di situ. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan dari berbagai pihak yang mau menghancurkan bangsa kita. Tapi puji Tuhan, jika telah bertahan selama 79 tahun, ini adalah anugerah Tuhan terhadap bangsa kita. Dan hari ini kita ada dalam bagian dari suatu bangsa yang disebut telah merdeka. Dan setiap kita memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut. Apa tanggung jawab orang merdeka? Rasul Paulus berkata, hiduplah sebagai orang merdeka. Faktanya adalah bahwa negara kita memang telah merdeka dengan berbagai perjuangan dan pengorbanan yang dilewati bersama. Sehingga hari ini kita disebut orang-orang merdeka. Tetapi jauh lebih besar daripada itu. Menurut firman Tuhan, menurut kesaksian para rasul, kita juga telah dimerdekakan dari dosa. Ya, kita telah dimerdekakan dari dosa
lewat pekerjaan Tuhan Yesus di kayu salib. Ada pengorbanan yang Yesus kerjakan untuk menyelamatkan kita. Dan bagian kita adalah kita berjuang mempertahankan keselamatan itu. Sehingga jika kita berbicara tentang hidup sebagai orang merdeka, di dalamnya juga berkaitan dengan gaya hidup kita sebagai orang merdeka. Artinya bahwa seluruh keberadaan kita, kepikiran kita, perkataan, perbuatan kita, segala yang kita kerjakan itu mencerminkan gaya hidup orang merdeka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua gaya hidup orang merdeka yang harus kita terapkan di dalam hidup kita ini. Yang pertama, sebagai orang yang telah dimerdekakan dari dosa, kita benar-benar dituntut hidup benar sebagai manusia baru. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam Korintus 2 Korintus 5 ayat 17. Artinya kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging, tetapi tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Itulah sebabnya Rasul Petrus menasihati agar kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan yang ada. Yang kedua, yaitu merdeka dalam Kristus tidak berarti bebas tanpa aturan, tetapi justru kita diminta untuk hidup sebagai hamba Allah. Berkaitan dengan ketaatan, merdeka bukan berarti bebas dari segala tindakan yang positif dan negatif. Alkitab berkata, kemerdekaan itu bukan berarti kita bebas segalanya, bebas melakukan dosa, melainkan kita merdeka di dalam kebenaran. Kebenaran itulah yang memerdekakan. Kalau kita benar, kita tidak gentar. Kalau kita bersih, kita tidak risih. Kalau kita merdeka, kita tidak bertekuk lutut terhadap dosa. Kita harus menjadi pengikut Kristus yang setia dan mematuhi aturan-aturan yang ada. Tidak hanya patuh kepada Tuhan, kita juga perlu mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari dua gaya hidup yang merdeka, kita temukan bahwa kemerdekaan menyebabkan suatu pembaharuan di dalam hidup. Kita punya kesempatan setiap hari mengoreksi hidup kita lewat firman Tuhan dan membuat firman itu sebagai landasan hidup kita sebagai orang merdeka. Kemerdekaan juga membuat kita mengerti status kita di hadapan Allah. Gaya hidup menjadi gaya hidup yang mencerminkan keberadaan Allah. Ada keteraturan di sana, ada ketertundukan dan ketaatan dalam hidup sebagai pelaku firman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang percaya yang merdeka tahu bahwa ia memiliki kebebasan, tetapi tidak semena-mena dengan kebebasannya, melainkan justru bertanggung jawab dengan kebebasan. Orang percaya yang merdeka itu kuat dan tangguh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dimerdekakan oleh Kristus adalah orang yang tidak kekurangan kasih Allah. Itu adalah perkataan dari seorang teolog dan pendeta dari Amerika. Sebagai bagian dari masyarakat kita, hidup di negara merdeka, dan sebagai anak Tuhan, kita juga telah dimerdekakan dari dosa dan menikmati keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kasih Allah telah memenuhi hidup kita dan kita dimampukan untuk hidup dalam perjuangan iman dan terus hidup dalam gaya hidup orang merdeka yang menjadi tugas kita selagi kita masih diberi kesempatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu
yang kami dengar pagi ini, yang membangun iman kami di dalam menjalani setiap tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang merdeka. Bapa kami yang ada di surga, mari Roh Kudus juga tolong kami, terus bentuk kami, bentuk kepikiran kami, perbuatan kami, perkataan kami, supaya menjadi gaya hidup kami. Mampukan hidup kami terus berjuang menjadi orang-orang yang kuat dan tangguh. Kami tahu kasih Allah telah memenuhi hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.